Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamila, mahasiswa PPG Batch 1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor mahasiswa 5242113641, akan mengadakan UKIN di kelas 5 SDN Cimekar, Kecamatan Cileunyi, dengan topik ibadah haji dan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhim alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir alla sawfa ta'lamun summa alla sawfa ta'lamun alla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kata Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi tanduk ibu. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, gerakan absen dulu. Adam Firmansyah ada, Akbar Mulkila, Alia, Ananda Farel. Pada haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Di mana pelaksanaan ibadah haji itu? Di mana? Di kota Mekah. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menonton ini video tentang ibadah haji. Dicintai oleh Allah, bulan penuh kemuliaan, terutama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah haji dan kurban merupakan ibadah yang paling ditunggu-tunggu umat muslim pada bulan Dzulhijjah. Nah, pada bulan Dzulhijjah, umat Islam juga merayakan hari besar Idul Adha. Maka Idul Adha biasa juga disebut dengan Idul Kurban. Berikut kita akan mempelajari tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan kurban. Doa sebelum dibaca. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji. Apakah pernah ada keluarga atau tetangga kalian yang pergi melaksanakan ibadah haji? Apakah kalian sudah mengetahui apa cara pelaksanaan ibadah haji? Yang kita pelajari pengertian ibadah haji. Secara bahasa, haji artinya bermaksud atau berujung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika non-muslim, maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. Kembali, artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang pintar tidak terkena kewajiban haji, karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar, uang yang didapatkan pun bukan dari hasil berhutang. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan persamaan, tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbaikan zikir dan doa di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar. Tempat manusia muhasabah diri, memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Saya menyambut panggilanmu, wahai Allah. Saya menyambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Saya menyambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, serta kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Sa'i adalah perjalanan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut. Pelaksanaannya dengan cara memotong rambut pada sedikit jari. Rukun yang terakhir, tertib, yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji dengan urutan yang sesuai.
haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji ini apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Yang pertama, berihram dari mikot. Mikot adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya. Mikot dibagi jadi dua, ada mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji, sedangkan mikot makani adalah tempat untuk memulai ihram. Mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jemaah haji melaksanakan sholat maghrib di jamak dan sholat isya dengan 1 kali adzan dan iqamah di Musdalifah. Mereka bermalam lagi. Melontar jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Melontar atau melempar jumrah dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut. Kerikil yang dilempar harus mengenai tubuh dan masuk ke dalam jurang besar tempat jumrah. Ini dilakukan sebagai simbol melempar setan yang menggoda manusia. Mabit di Mina pada hari tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang tayangan tadi, Ibu akan bertanya. Ya, yang bisa menjawab angkat tangannya. Siap? Ya. Apa pengertian haji? Ya, cerita. Betul? Bagus. Sekarang, apa itu syarat haji? Yang dimaksud dengan syarat haji? Siapa? Ya, Ataya. Bukan, yang dimaksud dengan syarat haji. Ya, Reika. Yang keras suaranya. Iya. Syarat itu adalah ketentuan. Sekarang, apa saja syarat haji itu? Ya. Nah, itu adalah kalimat tabiah ketika kita mengelilingi Ka'bah. Setelah mengelilingi Ka'bah, ada juga istilah sa'i. Siapa yang tahu istilah sa'i? Ya. Ya, lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak. Siapa yang tahu mengapa atau apa ya? Kalau di kita mah ada legenda gitu ya. Legendanya terjadi sa'i itu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu cerita Nabi Ismail waktu kecil? Yang ibunya berlari-lari karena kehausan anaknya, berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah untuk mencari air. Nah, kita mengikutinya, menjadikan ibadah haji itu disebutnya sa'i, mengikuti jejak Siti Hajar ketika ketika beliau mencari air. Nah, di situ juga ada kata ihram. Apa yang dimaksud dengan ihram? Ya. Ya, jadi sebelum melaksanakan haji itu, kita kan datang dari Indonesia menggunakan pakaian biasa. Lalu ketika kita sudah sampai di Mekah,
ada mikot. Mikot itu suatu tempat untuk melaksanakan niat ibadah haji. Nah, di mikot itu kita mengganti pakaian yang kita pakai dari Indonesia dengan menggunakan pakaian ihram. Yaitu kalau bagi laki-laki 2 lembar. Seperti tadi digambar ya. Cuma disampingkan begitu. Lalu yang satu ditutupin ke dada. Bisa ditutupinnya diginiin atau diselepangkan seperti itu. Tidak boleh ada yang dijahit kalau bagi laki-laki. Juga tidak boleh menggunakan tutup kepala, kopea atau topi atau kopea haji yang seperti itu. Jadi rambutnya harus terbuka seperti itu. Ya. Tadi mungkin ada kelewat. Apa saja yang menjadi wajib haji itu? Ya. Jadi hikmah haji itu satu, meningkatkan rasa ikhlas dan takwa kepada Allah. Artinya kita ikhlas, kita berserah diri di sana. Karena di sana itu tidak ada tingkatan itu orang kaya, itu presiden, itu siapa. Orang miskin sekalipun kalau telah Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji ke sana, sama tingkatannya. Sama bajunya, semuanya menggunakan pakaian putih. Juga itu mempererat tali silaturahmi antar bangsa sedunia yang beragama Islam. Karena patokannya ibadah haji itu dilaksanakannya di mana? Di Mekah, seperti itu. Ya, ada yang akan bertanya? Tidak. Nah, ketika di Mekah itu para jemaah haji dari seluruh Indonesia melaksanakan ibadah haji yang puncaknya yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan wukuf di Arafah. Apa artinya wukuf tadi? Wukuf di Arafah, ada yang tahu? Ya. Semua yang melaksanakan haji harus melaksanakan wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri sambil membaca talbiyah. Apa itu talbiyah? Talbiyah, kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat yang bagus, membaca zikir, ya, membaca Al-Quran, atau mendengarkan ceramah ceramah wukuf di sana itu, ya. Nah, wukuf di Arafah itu merupakan puncaknya. Pada tanggal 10-nya lalu mengadakan perjalanan untuk bermalam ke Mina, ya. Nah, ketika di sana mereka wukuf, biasanya kita di sini melaksanakan puasa sunat, ya, sebelum melaksanakan Lebaran Idul Adha. Tanggal 9-nya di sana mereka wukuf, tanggal 10-nya lalu mereka ibadah haji itu melakukan perjalanan untuk mabit. Kita di sini melaksanakan Lebaran Idul Adha. Biasanya Lebaran Idul Adha itu identiknya dengan apa? Berkurban. Hewan apa saja yang bisa digunakan untuk berkurban? Sapi. Apalagi? Unta, domba, kambing, ya. Kerbau boleh? Boleh. Kalau ayam, Bu, saya mah punyanya ayam, boleh tidak? Boleh, dimakan sendiri sama keluarga aja, ya. Tidak usah ini, boleh berbagi sama tetangga. Tapi itu bukan merupakan hewan kurban, seperti itu. Apa hikmah dari berkurban? Coba. Hikmah dari berkurban apa?
Ada yang tahu hikmah manfaat atau manfaat dari berkurban apa? Apa? Ada yang akan bertanya? Mengerti semuanya? Ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Nah, sudah semuanya? Ya, orang satu sebentar. Saya kurang. Ya. Udah semuanya? Udah semuanya? Ada yang belum? Berdua sama itu aja. Selesai semuanya? Kumpulkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.